Sahabat nongkrong, ketemu lagi bersama saya Richard Jundu di acara nongkrong di Android Doang. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan cara bimbingan belajar yang baik bagi anak di rumah. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, ya jangan lupa supaya teman-teman sekalian untuk subscribe dan like channel YouTube ini supaya channel ini bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan sumbangan-sumbangan atau ide-ide kreatif ke depannya. Oke, kita langsung saja ke bagaimana tips-tips cara-cara terbaik bagi orang tua untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang terbaik supaya anak di rumah itu bisa belajar dengan baik dan didampingi orang tuanya. Hal yang pertama yang orang tua harus ketahui adalah bagaimana keinginan anak dalam belajar. Kira-kira minat anak itu di bidang yang mana? Kalau misalnya anak-anak itu hobinya di matematika, ya kita membahas secara khusus tentang matematika, dan kita sebagai orang tua ya harus mendukung anak untuk belajar matematika dengan cara ya kita juga bisa membeli mainan yang ada hubungannya dengan matematika atau membeli buku-buku yang ada hubungannya dengan matematika, ataupun anak hobinya membaca puisi. Nah, berarti kita sebagai orang tua harus memberikan fasilitas seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan menulis puisi, ataupun minat anak yang lain di bidang-bidang yang lain. Jadi kita sebagai orang tua ya harus betul-betul mengetahui kira-kira anak kita itu sukanya apa, kesukaannya apa, kira-kira seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan anak dalam belajar. Jadi tidak hanya anak itu dituntut supaya dia membaca atau belajar, tapi perlu juga orang tua mengenali kira-kira sejauh mana anak bisa memahami materi yang dia pelajari. Jadi orang tua juga bisa membimbing dia melalui bagaimana merumuskan suatu pertanyaan. Misalnya setelah dia mempelajari banyak hal dari buku, dari berbagai media, kemudian dia mungkin bisa merumuskan pertanyaan sehingga dia bisa dilatih untuk menjadi anak yang bisa mempertanyakan banyak hal dari apa yang dia pelajari. Jadi dia tidak hanya sekedar membaca, mengetahui, tetapi dia juga bisa dilatih untuk mempertanyakan kebenaran dari apa yang dia pelajari. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua juga harus membuat aturan untuk menetapkan waktu belajar, sehingga saat jam yang disepakati untuk belajar bersama anak, orang tua juga ada di rumah. Jadi orang tua tidak punya kesibukan yang lain dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama anak untuk belajar. Jadi anak-anak tidak bisa dibiarkan begitu saja untuk belajar sendiri di rumah, tetapi perlu juga dituntun dan dibimbing oleh orang tua, apalagi ketika anak-anak itu sudah bisa merumuskan pertanyaan dan dia bingung mau ditanyakan ke siapa. Nah, di sini peran orang tua ya sangat penting. Kemudian hal berikut juga yang harus orang tua ketahui, yaitu
anak-anak tidak hanya ditekankan untuk belajar, jadi bisa juga bermain sambil belajar. Jadi bermain sambil belajar di sini orang tua memberikan fasilitas media pembelajaran yang bisa mendukung anak bermain sambil belajar, misalnya melalui media pembelajaran game misalnya. Jadi anak-anak bermain game, tetapi di situ mereka sambil belajar. Jadi mereka tidak hanya sekedar bermain saja menghibur dirinya, tetapi tanpa ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Oleh karena itu ya peran orang tua di sini harus memantau berbagai macam game yang dimainkan oleh anak dan usahakan game-game tersebut memiliki nilai-nilai edukasi yang bisa bermanfaat buat kehidupan anak atau pengetahuan, bisa menambah pengetahuan anak dalam belajar. Jadi orang tua ya tidak hanya menuntut supaya anak belajar di rumah kemudian membaca buku, ya perlu juga diisi dengan permainan-permainan. Ya ada banyak game-game edukasi bisa di-download di Play Store ya, oleh orang tua sehingga anak-anak bisa bermain game sambil belajar. Kemudian hal berikut yang orang tua harus ketahui adalah dalam belajar bersama anak, ya orang tua dan anak harus memiliki target belajar. Misalnya capaian belajar minggu ini materinya apa. Jadi orang tua harus menyepakati itu bersama anaknya untuk membuat target-target tertentu dalam belajar. Nah, di sini memiliki manfaat yang besar karena anak akan berusaha untuk mencapai target yang sudah disepakati bersama dengan orang tua. Nah, kemudian hal-hal yang orang tua harus ketahui juga yaitu memberikan fasilitas yang mendukung anak untuk belajar. Nah, misalnya berikan media-media pembelajaran yang bervariasi untuk anak di rumah. Jadi tidak hanya membaca buku, tetapi juga mungkin melalui media-media pembelajaran yang lain, misalnya alat peraga atau media-media game misalnya yang bisa di-download atau yang sudah ada di handphone anak-anak atau yang sudah ada di laptop. Jadi anak-anak tidak jenuh dalam belajar. Ada banyak cara, ada banyak media supaya mereka bisa belajar. Jadi orang tua ya tidak hanya menuntut mereka supaya membaca, tapi juga bisa dibarengi dengan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ya bermain sambil belajar. Nah, di sini bermain sambil belajarnya bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Kemudian anak-anak juga yang membutuhkan tempat belajar yang kondusif, tempat belajar yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Jadi situasi, kondisi, lingkungan dalam tempat belajarnya ya bisa mendukung kenyamanan dia dalam belajar. Kemudian ada hal yang paling penting juga, ya orang tua harus mengenali gaya belajar anak. Ya, anak kita itu gaya belajarnya seperti apa. Kemudian anak kita itu kelebihannya di mana? Apakah kelebihannya di indera pendengaran, penglihatan, atau gabungan dari penglihatan dan pendengaran? Jadi kita harus betul-betul tahu. Jadi ada tipe anak yang bisa memahami sesuatu dengan mendengarkan cerita atau mendengarkan video pembelajaran di YouTube, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Ada juga yang bisa belajar dengan melihat dan mendengar melalui video pembelajaran. Misalnya ada banyak di YouTube video-video pembelajaran. Jadi orang tua harus betul-betul mengetahui gaya belajar anak. Ini seperti apa gaya belajar anak kita.
Kemudian yang terakhir itu orang tua dan anak ya bisa membuat perpustakaan mini di rumah supaya anak-anak punya ketertarikan untuk membaca buku pelajaran, membaca buku cerita, menulis dan lain sebagainya. Jadi orang tua ya harus menyediakan tempat belajar, ya mungkin diselipkan dengan perpustakaan mini. Jadi tempat belajarnya ada perpustakaan mininya, sehingga ruangan belajar bisa memberikan suasana yang kondusif bagi anak, sehingga dia bisa memahami atau bisa belajar dengan nyaman di rumah. Nah, itu beberapa hal yang ya mungkin bisa saya bagikan kepada para orang tua supaya di rumah ya bisa membantu dan membimbing anaknya untuk belajar dengan baik. Nah, memang ada banyak kendala tertentu, misalnya anaknya hobi matematika tetapi orang tuanya ya kurang memahami matematika. Jadi sebelum membimbing anak untuk belajar ya paling tidak kita juga harus terlebih dahulu ya memahami dulu apa yang akan dipelajari oleh anak. Jadi kita sebagai orang tua ya harus punya motivasi juga dalam membimbing anak belajar ya. Jadi kita tidak sekedar membimbing tetapi kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kita sudah memahami konsep apa yang ingin dipelajari oleh sang anak sebelum anak itu belajar. Jadi kira-kira itu beberapa tips cara yang terbaik supaya kita sebagai orang tua bisa membantu membimbing anak untuk belajar di rumah. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.